Ya baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Imam Al-Faruqi. Video kali ini kita akan coba bahas bagaimana cara penggunaan atau cara mengerjakan tugas 3 yang diberikan oleh tutor kita, dosen kita di mata kuliah struktur data. Saya coba buka dulu ya. Nah, kebetulan ini sudah saya buka. Untuk tugas yang pertama, kita membuat sebuah program searching dengan algoritma sequential search. Nah, nilainya 1 sampai 5. Nah, ini nilai. Kemudian nanti untuk penentuan nilai n-nya sendiri atau titik awalnya di mana, itu di sini n yang sudah titik awal, nilainya nilai yang keberapa, baru ini di sini di perintahnya adalah tentukan nilainya sendiri, maka kita akan tentukan. Kemudian untuk soal berikutnya adalah algoritma binary search. Nah, maka dengan ketentuan yang sama ya, nilainya 5 nilai atau value-nya, dan angka n-nya atau titik awalnya itu ditentukan sendiri. Kalau misalkan kita lihat dari modul yang sudah diberikan oleh tutor kita, sebetulnya untuk soal nomor 1 yang tadi algoritma sequential search ini, kita bisa menggunakan konsep atau yang kita sebut dengan DFS, yaitu depth first search. Nah, ini sudah kita disediakan ya di sini. Sebenarnya kita tidak harus capek-capek ngetik lagi. Ini kita tinggal ambil, copy paste dari sini. Nah, ini tinggal kita copy. Nah, copy dari atas sampai ke sini ke bawah. Setelah itu kita pastikan saja di sini. Seperti itu, mudah sebetulnya untuk pengerjaannya itu. Kita sudah dipermudah, sudah diberikan codingnya, tinggal kita gunakan saja. Nah, lantas bagaimana cara pembuktiannya, apakah bisa berfungsi atau tidak? Nah, sebenarnya itu yang harus atau yang diubah itu cukup ini saja, tidak perlu mengubah yang lain. Nah, ini dari sini tinggal diubah saja seperti ini. Ini kan awalnya seperti ini nilainya nih. Seperti ini nilainya yang ada di sini. Nah, kita tinggal ubah saja ini. Kalau ini misalkan nilai grafnya atau vertexnya adalah 4, kalau kita tadi di tugas itu ada 5 angka. Nah, kalau misalkan kita lihat ini 0 dengan 1, 0 dengan 2, 1 dengan 2, ini maksudnya seperti apa? Oke, kita bahas dulu secara teori ya. Nah, kebetulan saya di sini sudah membuat untuk gambarnya sendiri dan alur kerjanya atau alur garisnya seperti apa. Ini saya sudah buatkan. Yang DFS ini saya coba ambil nilainya dari 2. Nah, 2 ini dia terhubung dengan 0. 0 terhubung dengan 1, 1 terhubung dengan 2, dan 0 terhubung dengan 2. Kemudian 2 terhubung dengan 3, dan 3 terhubung dengan 4. Nah, secara teori, nanti nilai yang akan muncul adalah, dia akan, karena kita ambil titik awalnya adalah 2, maka yang akan muncul pertama nilai adalah 2. Nah, setelah 2 nilainya berapa? Nah, kalau misalnya kita lihat secara garisnya, ini adalah 2 itu pasti akan masuk dulu ke nilai 0 atau nilai terkecil. Nilai terkecil di sini. Nah, setelah itu baru nilai berikutnya terkecil setelah 0 berapa? 1. Nah, setelah 1, karena ini 0 terhubung dengan 1, maka setelah 2 kemudian 0, 0 kemudian 1, karena 1 terhubung dengan 2, ini otomatis tidak akan ditampilkan nilainya. Tapi dari sini, dari 1 ini akan langsung loncat ke 3, karena dia akan tidak melanjutkan, tapi dia akan kembali lagi dari 2 ke 0, 0 ke 1, kemudian di sini karena 2 terhubung dengan 3, maka setelah 1 akan muncul nilai 3, kemudian 4. Nah, seperti gambar di sini. Nah, 2 terhubung dengan 0, ya. 0 terhubung dengan 1, ya. Nah, kemudian dari 2 ini terhubung dengan 3, kemudian 3 terhubung dengan 4. Nah, seperti ini kurang lebih gambarannya. Nah, untuk kode program sendiri atau codingnya sendiri, ini saya kalau misalnya kita lihat ini seperti ini. Coba kita sekarang saya dua bariskan seperti ini ya, biar lebih mudah. Nah, ini yang BFS kita close dulu agar lebih. Nah, ini kalau misalnya kita lihat apakah 0 terhubung dengan 1,
0 terhubung dengan 1 di sini ya. Artinya di sini kita inputkan 0 terhubung dengan 1. Kemudian 0 terhubung ke berapa lagi? 0 terhubung dengan 2, maka kita inputkan lagi. Nah, kemudian 0 sudah terhubung ke sana, ke 1 sudah, kedua sudah, kemudian angka berapa lagi setelah 0? Angka 1, angka terkecilnya. Maka 1 terhubung kemana saja angka 1? Ternyata angka 1 itu hanya terhubung ke angka 2. Maka kita tuliskan di sini. Setelah itu kemudian angka berapa lagi setelah angka 1? Karena angka 1 hanya terhubung dengan 2, maka kita cukup tuliskan 1 kali. Kemudian setelah angka 1 itu ada angka 2. Angka 2 ini terhubung kemana saja? Angka 2 terhubung angka terkecil adalah dengan 0. Nah, maksudnya terhubung ini, dia garisnya itu adalah arah panahnya satu arah, seperti ini. Ini menandakan bahwa 2 terhubung dengan 1. Adapun 0 terhubung dengan 2, ini tidak dikatakan berarti bahwa 2,0 itu atau 0,2 itu ditulis kembali karena sudah tadi ya di sini di awal. Nah, kemudian angka 2 ini setelah terhubung dengan 0, angka 2 itu terhubung dengan mana lagi? Apakah terhubung dengan 1? Ternyata tidak, karena 1 yang terhubung dengan 2. Maka setelah itu 2 terhubung dengan berapa lagi? 2 terhubung dengan 3. Kita lihat garis panahnya, Nah, kita tulis lagi di sini. Setelah 2 ini terhubung dengan 3, kemudian tidak ada lagi garis yang menghubungkan nilai 2, maka kita beralih atau berlanjut ke nilai seberapa selanjutnya setelah 2, yaitu 3. Nah, 3 ini terhubung kemana? Ternyata 3 hanya terhubung ke 4, maka kita tuliskan di sini. Setelah itu, apakah 4 terhubung dengan angka lain? Oh, ternyata tidak, ya sudah selesai, berarti hanya seperti ini. Nah, kita ambil, ini kan nilainya seperti yang tadi diperintahkan ya, di sini itu adalah 5 nilai. Nah, kita tuliskan di sini 5 nilai. Dan saya ambil dari angka 0 sesuai agar lebih memudahkan nilainya itu mengikuti alur nilai array. Nah, biar lebih mudah karena array kan itu indeksnya itu dimulai dari 0. Nah, kita anggap seperti itu. Nah, kemudian setelah itu tampilkan DFS yang dimaksud. Nilai vertexnya itu diawali dengan angka 2 seperti tadi yang digambarkan di sini. Ini angka 2. Nah, kemudian ini hanya keterangan penunjukan saja. Di sini tulis si variabel G ini DFS-nya tampilkan angka indeks awalnya adalah 2. Nah, kalau misalkan kita coba jalankan, maka yang akan tampil nilainya berapa? Kita sudah bisa tebak dari alur ini adalah 2, 0, 1, 3, dan 4. Apakah betul? Oke, kita lihat coba. Nah, oke, agak lama ya. Nah, oke, kita buktikan. Nilai yang pertama muncul adalah angka 2, betul. Ternyata betul. Kemudian setelah 2 adalah 0. Ini garisnya. Kemudian setelah 0 ada 1. Kemudian setelah 1 ada angka 3. Kemudian ada angka 4, betul semua. Nah, ini sudah sesuai ya. Berarti kode program yang dimaksud adalah memang sudah sesuai. Jadi kita tidak perlu otak-atik yang lain lagi, karena kalau misalnya kita otak-atik lagi, kecuali kalau misalkan kita memodifikasi, itu silakan sesuaikan sama teman-teman ya di sini. Nah, kemudian ini soal nomor 1 sebenarnya sudah selesai sampai sini, cukup selesai. Untuk penjelasan tahapannya itu adalah seperti tadi saja. Kita menjelaskan alurnya ini seperti apa untuk DFS ini. Nah, kemudian untuk soal nomor 2 kita akan membahas tentang BFS atau algoritma binary search. Nah, di sini nilainya sama. Oke, kita buka saja ya. Ini kita close, kemudian kita buka yang BFS. Nah, ini. Oke, kita sembunyikan lagi sidebarnya. BFS ini juga sama sebetulnya. Dia sudah disediakan oleh tutor kita di modul. Nah, ini tinggal copy paste saja sampai sini. Sampai sini selesai. Nah, ini nilainya 4 vertexnya, maka yang muncul pun 4 angka. Karena perintah dari soal itu adalah 5 angka, 5 nilai, dan n-nya itu atau titik awalnya ditentukan oleh kita sendiri. Nah, saya gambarkan sebetulnya sama saja untuk gambar awalnya, alurnya hanya saja nanti perbedaannya bagaimana alur itu bisa berjalannya perbedaan dengan DFS-nya itu gitu. Nah, oke, nah sekarang kita bahas. Nah, ini untuk BFS ya. Nah, untuk BFS ini sama, saya coba gambarkan dengan nilai yang sama, yaitu dimulai dari 2.
di sini ada 0, 1, 3, dan 4. Ini 0 sampai 4. Ini 5 nilai sama. Nah, tapi yang membedakan adalah kalau misalkan tadi si DFS ini yang tampil itu berurutannya adalah dari 2 ke 0, kemudian 0 ke 1, dari 1 baru ke 3, terus kemudian ke 4, maka kalau untuk BFS sendiri ini dari 2 ke 0, setelah 0 tidak ke 1 tapi ke 3 alurnya itu. Dia melihat atau mengambil garis koordinasi yang memang menjadi titik pusat dahulu yang awalnya, tidak melihat nilai terkecil. Tapi nilai titik pusatnya ada di 2. 2 itu terhubung kemana saja? Yang nilai terkecilnya yang pertama adalah 0, kemudian setelah itu adalah ke 1. Karena ketiga ini 2 ke 3. Karena dari 2 ke 1 itu tidak ada garis koordinasi atau garis sambungan ya, tidak terhubung. Tidak ada garis penghubung. Hanya saja dari 1 ke 2 ada, tapi dari 2 ke 1 itu tidak ada. Nah, maka yang akan ditampilkan setelah 2 ke 0, maka 2 ke 3. Baru nilai terkecil setelah itu berapa? Ada 0 ke 1. Nah, setelah itu mana lagi kemudian yang akan ditampilkan? Yaitu 3 ke 4 seperti ini. Nah, nanti jadi yang akan tampil nilainya itu urutannya adalah 2. Setelah 2 ada 0, setelah 0 ada 3, kemudian ada 1, kemudian ada 4. Jadi 4 itu tetap ada di bagian akhir. Nah, oke, kita coba jalankan ya. Apakah sesuai si nilai yang muncul ini atau tidak? Kita lihat, coba kita lihat. Nah, di sini saya sebenarnya mengubah sama ya. Di sininya, kita tinggal ubah di sini saja. Nilai grafnya yang diambil ada 5 nilai. Nah, kita lihat apakah 0 ini terhubung dengan 1? Ya, di sini terhubung. Oke, kita tulis kembali di sini seperti tadi sama. Kemudian apakah 0 terhubung kemana lagi setelah 1? 0 terhubung ke 2. Nah, kita tulis lagi. Setelah itu mana lagi yang tersambung? 1 dengan 2 terhubung. Oke, kita lihat. Kemudian kita inputkan. Nah, kemudian setelah 1, angka berapa lagi yang terhubung? 2. Angka 2 kemana? Apakah ke 3 dulu atau ke 0 dulu? Ternyata kita ambil nilai terkecil dulu. 2 terhubung dengan 0. Maka kita masukkan 2 dan 0. Setelah itu, 2 terhubung kemana lagi? 2 itu ternyata terhubung ke 3. Maka kita masukkan 2 ke 3. Kemudian berapa lagi setelah 2? Ada 3. 3 terhubung dengan angka berapa saja? Ternyata 3 hanya terhubung dengan angka 4. Sama halnya dengan angka 1 yang hanya terhubung dengan angka 2. Berbeda dengan 0 yang terhubung dengan angka 1 dan angka 2. Dan juga angka 2 yang terhubung dengan angka 0 dan angka 3. Ini hanya ada 1. Angka 3 ke angka 4. Sama halnya dengan angka 1 ke 2. Nah, kita masukkan di sini, inputkan. Nah, kita ambil titik awalnya di mana nilai awal vertexnya? Yaitu ambil di angka 2. Nah, kita tampilkan, kita minta Java untuk menampilkan nilai keterangan bahwa nilai vertex yang akan ditampilkan adalah dari 2 terlebih dahulu. Nah, maka inilah yang akan kita tampilkan. Nilainya mana yang akan menjadi acuannya? Tampilkan di sini BFS. Nilai pertama adalah yang 2 di sini seperti itu. Kalau misalkan kita tampilkan, apakah akan sesuai? Nanti kita coba lihat ya. Apakah apa yang tadi saya jelaskan secara teori itu sudah sesuai dengan program yang tadi kita buat atau kita ambil dari modul? Apakah sudah sesuai atau tidak? Kita coba lihat nilainya yang muncul berapa nih. Kalau misalkan ternyata sesuai, muncul nilainya adalah 2, 0, kemudian 3, 1, 4, maka ini sudah sesuai. Nah, kalau misalkan ternyata ada kesalahan, kita harus cari di mana nih kira-kira kesalahannya. Karena rata-rata orang itu memang tidak ngeh. Oh, ternyata ada bug di sini. Ada apa? Oh, tidak mau tampil. Koneksinya gagal. Ada error, sorry. Coba kita lihat errornya di Oke, kita lihat dulu ya teman-teman. Mohon maaf nih. Kalau memang misalkan error seperti ini memang sering terjadi. Nah, caranya seperti apa? Kalau misalkan kita ternyata analisa sudah sesuai untuk bahasa programnya, biasanya ini kita perlu refresh si kode programnya atau di restart ya.
Nah, kalau misalkan di run masih tetap seperti itu, kita coba restart. Biasanya karena memang apakah si kode editornya belum update atau seperti apa, biasanya seperti itu ya. Oke, kita lihat lagi apakah bisa berjalan. Kalau tidak, kita coba reset ya untuk si kode editornya. Ternyata sudah tadi. Nah, ini nilai awal per teksnya adalah tadi ya, nilai per teks awalnya adalah 2, nilai awalnya, kemudian nilai berapa lagi yang akan tampil adalah 0, betul? Nah, betul. Kemudian setelah 0 berapa? Apakah 1? Kalau DFS tadi kan 1 dulu. Tapi kalau yang ini, yang BFS ini, seperti tadi yang saya katakan secara teori, dia akan mengambil dulu garis memang yang jadi titik awal itu didahulukan. Kemana saja dulu dia? Dari 0 ke dari 2 ke 0, kemudian 2 ke 3. Maka setelah 0 dia akan memunculkan nilai 3. Setelah 3 baru nilai angka 1 dan 4. Nah, ini garisnya seperti ini. Ini sebenarnya untuk tugas soal itu hanya seperti ini saja. Kita menganalisa bagaimana cara kerja dari DFS dan BFS ini. Bagaimana cara kita menggunakan dari DFS atau Depth First Search ini dengan Breadth First Search ini. Nah, itu mungkin teman-teman ya. Jadi untuk tugas soal nomor 1 dan 2 struktur data itu hanya seperti itu, sudah selesai dan terjawab. Nilainya adalah sesuai dengan apa yang tadi teori disebutkan. Nah, oke, itu mungkin teman-teman yang bisa disampaikan untuk video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semua. Kalau misalkan memang ini bermanfaat, silahkan boleh diambil. Kalaupun misalkan tidak, atau ada kritik, saran dan lain sebagainya, silahkan tuliskan di kolom komentar saja, biar nanti itu jadi perbaikan untuk kita semua, terutama untuk saya secara pribadi. Perbaikan agar kedepannya video-video yang akan dibuat itu akan kita perbaiki lagi supaya nanti akan lebih mudah dipahami oleh teman-teman semua ya, untuk semua yang memerlukan video ini ya. Terima kasih, itu saja mungkin yang bisa disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.